Welcome to my channel. Halo, salam dari Doha, Qatar. Menjelang pertandingan 16 besar Piala Asia 2023. Australia menghadapi Indonesia, pertandingan yang paling kita nanti-nanti mungkin ya di 2024 ini. Dan gue berharap ini bukan menjadi video preview gue terakhir, tapi kalau memang seperti itu, so be it. Oke, ini gue agak sedikit molor bikin preview teknik preview line up dan juga taktik dan strategi, karena ya tadi siang gue ada sedikit muter-muter, kemudian juga bertemu salah seorang kolega lah kalau gue bilang, yang juga suka mantau channel gue. Gue manggilnya mungkin Kang Rudi ya, Kang Rudi Suhandi yang diaspora yang sudah tinggal di sini. Jadi terima kasih, tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar, dan juga terima kasih udah setia mengikuti channel saya. Gue langsung aja kali ini gue akan memaparkan prediksi line up, taktik dan strategi yang mungkin akan ditampilkan oleh Sintayong menghadapi Australia. Jadi ini adalah sari-sari ataupun rangkuman dari perkembangan 24 jam terakhir, baik dari informasi informasi A1 yang gue dapet, kemudian juga sesi preskon kemarin, dan juga sesi latihan. Ini sekali lagi ini hanya perkiraan, jadi bukan gue sudah tahu persis ya seperti apa line up-nya, dan ini semua ada dasarnya. Pertama, dari 3 pertandingan awal kita sudah bisa lihat ada 4 pemain yang selalu dimainkan setiap detik ya. Ini bukan hanya starter tapi setiap detik, jadi starter dan tidak tergantikan, yaitu Hernando Ari udah pasti di bawah mister gawang, kemudian Pratama Arhan di kiri, lalu Justin Hubner sebagai CB, lalu ada Marcelino Ferdinand itu yang jadi selalu jadi starter. Memang ada beberapa yang selalu jadi starter dan main terus, tidak pernah digantikan. Memang ada yang jadi starter tapi 3 pertandingan jadi starter terus, tapi kemudian tidak main full, seperti Jakob Sayuri, kemudian juga Rafael Strijk, dan juga Ivar Jenner. Ya, bahkan Jordi Amat juga sama, selalu starter tapi juga sempat digantikan. Untuk Jordi Amat itu dia tidak main full saat pertandingan kedua karena karena disikut ya hidungnya. Jadi kalau enggak mungkin dia juga akan menjadi 1 dari 5 pemain yang selalu tampil setiap detik di turnamen Piala Asia kali ini. Oke. Di ujung ini nanti gue akan menginformasikan ada 2 hal, yaitu terkait dengan warna jersey yang akan dikenakan Indonesia nanti. Kemudian yang kedua adalah kuis. Nah, sebelum kita ke line up ya, kuisnya adalah berhadiah 2 jersey atau kaos ya. Ini kaos langsung gue beli dari Qatar. Ini dia. Oke, kaos atau jersey bercorak Palestina, dan ini dia. Ini ukurannya mungkin kalau di Indonesia M, di sini sih S, tapi kalau di sini ini M. Nah, ini kaos Kirgistan. Nah, ini kaos yang paling ditunggu-tunggu pastinya ya. Oke, itu di akhir pemaparan gua. Jadi kita ngobrol dulu atau kita berdiskusi dulu terkait dengan line up besok. Prediksi seperti apa? Ya, seperti yang tadi gue sudah utarakan, ada 4-5 pemain yang 4 pemain yang selalu tampil sebagai starter. Kemudian juga ada pemain yang walaupun baru tampil di pertandingan kedua sebagai starter, Sandy Walsh, tapi kelihatannya akan jadi pemain utama juga. Jadi dari belakang Hernando Ari ini akan pasti nggak ada masalah ya, kecuali memang dia cedera, dia akan tampil sebagai orang terakhir. Kemudian formasi yang digunakan dalam beberapa kesempatan gue selalu mengatakan, di tengah battle yang sudah berlangsung sangat kecil ya kemungkinan seorang pelatih itu untuk mengubah secara drastis taktik line up dia. Pemainnya mungkin ya dibongkar pasang bisa aja 1-2, tapi secara permainan gue rasa
nggak terlalu banyak berbeda jauh karena lawannya juga mirip dengan yang sebelum-sebelumnya di atas kita berat. Ya Jepang, Australia itu mirip-mirip dan Irak juga ya. Jadi di belakang ada tiga center back pure yaitu eh, Justin Hubner, kemudian CB di sebelah kiri, Jordi Amat, CB di tengah, kemudian Sandy Walsh, CB di kanan. Kenapa gue tarik Sandy Walsh bukan sebagai bek kanan? Karena kalau kita lihat permainan Australia ini dari 4 gol yang tercipta itu 3 diawali dari sayap, terutama sayap kanan. Nah, sementara satu lagi itu dari penalti, sehingga gue melihat di kanan itu kembali Asnawi yang akan mengisi posisi tersebut. Karena berarti perlu pemain yang cepat, perlu pemain yang bisa nutup. Ya Sandy Walsh bukannya jelek juga ya, tapi kalau kita lihat bandingkan dengan Asnawi lebih punya kecepatan. Jadi ketika menghadapi transisi bertahan, Asnawi menurut gua lebih punya kecepatan dalam menutup ruang. Nah di kiri gua rasa juga nggak terlalu ada perubahan ya. Pratama Arhan selain tadi yang gue bilang dia selalu bermain setiap detik, dan tentunya juga kemarin dia ikut di konferensi pers. Ya ini udah dua variabel yang membuat dia nggak ada tidak ada keraguan untuk tampil sebagai starter di sisi kiri pertahanan Indonesia. Memang banyak yang mengatakan bagaimana Bung dengan Sean Patinama. Ya memang kadang-kadang gue juga sebagai manusia normal ya kadang-kadang melihat dia juga agak sedikit bahasanya itu wadah piti gitu ya. Sayang banget kalau dia udah dinaturalisasi dibawa ke Piala Asia tapi kemudian tidak dimainkan. Cuman gue ada satu sedikit hints lah. Gue rasa apapun yang terjadi, walaupun dia mungkin nanti gak starter, mungkin menurut gue nanti kalau memang sangat dimungkinkan dia akan dimainkan, dikasih minute play walaupun dikit nanti di akhir pertandingan ya. Memang terasa tidak adil tapi ya kadang-kadang itulah dalam sebuah entitas, dalam sebuah organisasi. If you are a leader, you decide, you divide. Jadi kalau Anda seorang pemimpin, kadang-kadang Anda memutuskan dan membuat ada yang suka, ada yang gak suka ya. Walaupun sekali lagi ini memang terdengar keras ya. Oke, kita lanjutkan. Maju ke depan. Jadi dalam posisi bertahan kita akan menggunakan 5 pemain sekaligus. Jadi ini sudah mungkin hampir pasti diperkirakan seperti itu. Jadi gue agak aneh kalau orang mengatakan kita harus menyerang. Ya kadang-kadang kita juga harus cerdas ya melihat situasi, mengukur diri kita ini di mana posisinya. Oke, di tengah 3 ada 4 ya, bukan 3-4 kan 5-4-1 ketika menyerang baru 3-5-2 atau 3-4-3 ya, tergantung siapa yang nanti di kanan atau kiri yang akan naik. Oke, tengah 4 double pivot itu Marcelo Ferdinand dan Ivar Jenner. Sekali lagi kalau tidak ada cedera atau apa, gue rasa mereka akan tampil sebagai double pivot. Kemudian di kanan, nah ini gue kalau menurut gue berharap ya, bukan mengajarin Sintayong, Jakob Seri itu dikembalikan lagi ke kanan. Memang dalam interview waktu sebelum lawan Vietnam, biasalah pemain Indonesia kalau ditanya kalau di posisi di ini gimana, oh saya siap aja dimainkan di mana saja terserah ya, selalu jawabnya begitu. Tapi gue rasa kalau kita lihat juga mungkin kalian setuju, Jakob Seri mungkin lebih pas ditampilkan di naturalnya sebagai area kanan. Nggak masalah dia sebagai wingback atau sebagai flank kanan, dia selalu familiar di posisi tersebut. Dia bisa assist, dia bisa nyerang, dia bisa dribble, dia bisa shooting juga seperti yang dilakukan ketika menghadapi Libya dia mencetak gol ya. Nah di depan sengaja gue belum melengkapin dulu kiri karena gue juga agak bingung. Di depan itu mau nggak mau atau ya pilihan yang ada adalah Rafael Strike. Nah terkait dengan pertanyaan Ramadan Sananta, kebetulan kemarin gue ketemu yang bersangkutan di depan tempat penginapannya. Intinya adalah dia tidak terlalu welcome, tidak terlalu nyaman. Jadi kemungkinan besar atau hampir pasti dia sudah tahu dia tidak akan ditampilkan. Ini ketemu di mall depan mereka menginap lah, gue lupa namanya. Itu di City Center di pusat distrik bisnis di Doha. Nah kemudian ya itu tadi, jadi Rafael Strike di depan. Nah di kiri ini kalau kita lihat dari pertandingan Vietnam kan waktu itu Egi Maulana ya. Nah ini kita nggak tahu apakah memang ada perubahan drastis yang dilakukan, mungkin nggak juga ya. Lagi-lagi memang banyak sorotan kepada Egi Maulana, tapi gue rasa
Eh ya untuk babak pertama kita tahu endurance dia di babak pertama ini masih ada lah, kecuali kalau sudah nanti 1 jam baru dia biasanya sangat turun drastis. Gua rasa permainan pantul dia itu sangat dibutuhkan untuk bisa mencoba apa namanya mengembangkan ketika melakukan serangan balik atau counter attack yang gue rasa ini akan menjadi andalan dari kita ya nanti di menghadapi Australia. Jadi itu tadi kira-kira line up-nya jadi kiri Pratama Arahan, kanan menurut gue Asnawi, kemudian di tengah CB 3 itu adalah Justin Hubner, Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Kemudian di tengah Marcelo Almeida dan Jenner, kemudian kanan Yakub Sayuri, kiri Egy Maulana dan juga di depan Rafael Strike. Nah, sedikit gue tambahkan untuk di posisi CB kiri sebenarnya tadinya gue mau memplot itu Elkan Bagot karena lawan-lawan ini Australia kita tadinya gue awalnya ya berpikir mereka akan main bola-bola atas, tapi setelah gue analisa justru mereka banyak bermain dari sayap karena gol-golnya mereka tidak ada yang dari kepala. Jadi ini sekali lagi pentingnya kita untuk melihat lawan juga atau musuh kekuatan seperti apa. Makanya tadi gue bilang Elkan Bagot gue tidak pasang di situ, tapi Asnawi di kanan dan kiri Arhan yang punya kecepatan untuk menutup gelandang mereka nomor 6. Ini paling bahaya nih, namanya Boyle. Ya, Boyle, Martin Boyle. Kemudian juga mereka punya Riley McGree, ini juga sama pemain yang sangat berbahaya, dan tentunya pemain depan mereka Jackson Irvin yang sangat berbahaya. Boyle juga sangat berbahaya, 2 assist 1 gol. Jadi ini adalah 3 pemain yang paling harus dijaga, dan satu lagi bos. Jadi mereka punya pemain cepat, punya pemain sayap yang benar-benar ini akan menjadi tugas dari para pemain bertahan kita untuk bisa meredam agresivitas kita dan agresivitas mereka dan juga crossing ataupun lebih banyakkan crossing sih, bukan crossing tapi cutback ya. Jadi mereka main-main bola bawah juga banyak terutama. Dan sedikit gue tambahkan juga, gue sedikit menganalisa permainan dari Australia. Mereka bukan tanpa kelemahan seperti yang dikatakan di Sandy Walsh di doorstop di sesi latihan ya 1 hari sebelum pertandingan, bahwa ya mereka punya kelemahan. Salah satunya justru di penjaga gawang mereka Matthew Ryan. Ada beberapa kali dia gagal mengantisipasi bola-bola yang seharusnya buat seorang kiper profesional itu bisa dia antisipasi dengan baik. Jadi mungkin gue yakin juga ini sudah dipelajari oleh tim kepelatihan dari Timnas Indonesia, Sintayong, untuk para pemain itu berani untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti. Ya bukan tidak mungkin ada, ya gue nggak suka sih mengatakan luck ya, tapi oke lah ada luck sehingga kita bisa menjebol paling tidak gawang mereka. Terlepas dari mereka bisa menjebol gawang kita juga, paling enggak kita gua nggak mau bicara kalah menang dulu deh, paling enggak kita bisa mencetak gol selalu di 4 pertandingan berturut-turut ya. Syukur-syukur kita bisa juga menang, ini lebih bagus lagi. Kalaupun enggak, banyak yang memprediksi ya oke lah kita nggak terlalu nggak terlalu overconfidence, kita realistis, kita nahan imbang, kemudian adu penalti, mudah-mudahan ada kemenangan buat kita dan mencetak sejarah baru seperti yang dikatakan oleh Sandy Walsh di di sesi interview yang mungkin kalian juga sudah nonton videonya di sebelum video ini persis ya. Oke, terkait tadi udah ya formasinya. Jadi terakhir sebelum gue tutup ada 2 hal yang mau gue sampaikan. Pertama terkait jersey warna tim nasional kita, mungkin gue nggak bisa mengatakan langsung, tapi kira-kira lu punya hints ya, ada tanda-tanda di video gue kali ini warnanya apa. Jadi pokoknya gue nggak ngomong langsung, tapi harusnya kalian tahu apa isyaratnya yang gue kasih tahu. Kemudian yang kedua adalah kuis. Nah, kuis tadi kan gue udah bilang ya ada 2 jersey, 2 kaos tepatnya ya, satu kaos Kirgistan, satu Palestina. Untuk kalian syaratnya adalah tebak skor, bukan tebak skor, tebak siapa pencetak gol pertama pada pertandingan besok. Jadi agak gampang lah, sedang. Jadi biasanya kan tebak skor dan pencetak gol. Nah ini hanya tebak skor, siapa yang tebak pencetak gol. Jadi siapa pencetak gol pertama di pertandingan besok. Nah ada 2 hadiah tersebut. Kalau kalian menjawab yang benar itu lebih dari 2, maka gua akan pilih yang jawab tercepat ya, gitu. Nah nanti
di kuis sebelumnya juga ada 3 pemenang yang gue janjikan ada oleh-oleh dari Qatar. Itu nanti akan gue rangkum, gue umumkan setelah turnamen ini selesai ya. Karena gue tiap hari harus pontang-panting untuk mencari informasi, berita dan juga mengedit take. Jadi mohon maaf kalau gue agak terlambat mengumumkan kemarin pemenang 3 hadiah di pertandingan sebelumnya atau di kuis sebelumnya, dan juga nanti gue akan gabungkan kalau ada yang menang di kuis yang terbaru kali ini. Oke. Kalau ditanya prediksi, seperti yang juga mungkin kalian nonton interview gua dengan dengan media Harimau Malaya di ruang preskon atau di ruang media Tribun MMC, gue mengatakan mudah-mudahan paling nggak kita bisa nahan imbang selama waktu normal atau 120 menit, dan kemudian di penalti mudah-mudahan ada berkat buat kita bisa menang dan mencetak sejarah. Mudah-mudahan. Bagaimana dengan prediksi kalian? Tinggalkan komen kalau kalian punya apapun itu, masukan atau ya unek-unek apapun itu silakan, dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif, dan juga mudah-mudahan kalian bisa memenangkan kuisnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan loncengnya supaya kalau ada update terbaru video gue kalian gak ketinggalan. Terima kasih dan hidup Indonesia.